Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Devi Safitri dari kelas 01 SIFE 008 dengan NIM 2310117467. Di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Sinergitas Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dalam Perumusan Kebijakan. Jurnal ini ditulis oleh Rhodes Ober Adi Guna Pardosi tentang jurnal yaitu Legislasi Indonesia volume 20 nomor 2 tahun bulan Juni 2023. Metode penelitian jurnal yaitu yuridis normatif yang melibatkan analisis hukum, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah dalam pembahasan. Analisis permasalahan yaitu permasalahan yang diangkat adalah mengenai konsepsi kebijakan dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta peran dan sinergitas pemerintahan pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan publik. Faktor penyebab permasalahan yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Yang kedua, ada masalah dalam proses perumusan kebijakan, seperti asumsi, generalisasi, dan simplifikasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang ketiga, ada minimnya informasi dan sumber daya yang tersedia saat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan. Yang keempat, kurangnya koordinasi dan komunikasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang kelima, tidak adanya sinergitas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam merumuskan kebijakan publik. Beberapa faktor ini dapat menghambat dalam konsepsi kebijakan dan sinergitas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam perumusan kebijakan publik. Ada beberapa teori yang mengkaji permasalahan. Yang pertama ada teori desentralisasi. Teori ini membahas tentang perwakilan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Yang kedua, ada teori perumusan kebijakan. Teori ini membahas tentang proses perumusan kebijakan publik termasuk dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang ketiga, ada teori sinergitas pemerintahan pusat dan daerah. Teori ini membahas tentang pentingnya kerjasama dan koordinasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam perumusan kebijakan publik. Lalu ada hasil temuan dan pembahasan, yaitu membahas tentang kebijakan dalam hubungan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah serta peranan sinergitas antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam perumusan kebijakan publik. Penerapan otonomi daerah masih menghadapi banyak permasalahan, seperti kurangnya kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dalam aspek kelembagaan, pengelolaan keuangan di daerah dilakukan oleh satu kerja yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan. Perubahan sistem dan mekanisme pengajuan anggaran juga terjadi baik di dalam instansi maupun keluar instansi. Dalam penyusunan kebijakan, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memahami dan merespon harapan masyarakat di mana kebijakan tersebut akan diterapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan publik tidak hanya memerlukan rasionalitas, tetapi juga kemampuan untuk memahami dan merespon harapan masyarakat. Dalam sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah, peran keduanya sangat penting. Pemerintah pusat memiliki peran dalam memberikan arahan kebijakan, sementara pemerintah daerah memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan. Solusi untuk mengatasi permasalahan dalam sudut pandang saya yaitu 1. Meningkatkan kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam penerapan otonomi daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan pengembangan
pengembangan kapasitas bagi pejabat daerah, peningkatan keterbukaan dan kewajiban dalam tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung implementasi otonomi daerah. Yang kedua, ada memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam perumusan kebijakan daerah. Dalam hal ini perlu dibangun mekanisme yang efektif untuk memfasilitasi pertukaran informasi, diskusi, dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan publik. Yang ketiga, mendorong terciptanya sinergitas antara pemerintahan pusat dan daerah dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini dapat dilakukan melalui pembentukan forum diskusi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, serta memperkuat peran koordinasi pengawasan pemerintahan pusat. Contoh sinergitas pemerintahan pusat dan daerah itu misalnya dalam hal pengembangan pariwisata, pemerintahan pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat merumuskan kebijakan nasional untuk pengembangan sektor pariwisata di seluruh Indonesia. Kebijakan ini dapat mencakup strategi promosi pariwisata, pengembangan infrastruktur pariwisata, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Lalu, contohnya dalam pengembangan destinasi wisata Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bekerja sama dalam merumuskan pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memberikan bimbingan teknis dan dukungan dalam pengembangan infrastruktur pariwisata, promosi pariwisata, dan peningkatan sumber daya manusia di sektor pariwisata tersebut. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.